Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur arsyadakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat zuhur, dan kita bisa melaksanakan dengan cara berjamaah. Kebahagiaan pula di saat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan dan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah siam pada hari ini. Dan tentu kita berharap setiap amal ibadah kita berupa sedekah, tilawah, atau kebaikan yang lainnya Allah catat sebagai kebaikan, dan kelak kita digolongkan termasuk manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwani rahimakumullah, seperti pembahasan pekan yang lalu, istiqamah adalah luzumu ala taatillah. Ketika seseorang melazimi sesuatu ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu ada dua, bisa dengan cara melaksanakan setiap apa yang diperintah, atau yang kedua yakni meninggalkan apa yang dia larang. Nah, ikhwani rahimakumullah, kita perlu tahu apa sebenarnya cara atau bagaimana cara agar kita bisa istiqamah hingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kematiannya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh para ulama terkait masalah ini. Yang pertama, yakni senantiasa berusaha, senantiasa memaksimalkan diri untuk mengikhlaskan setiap amal yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur arsyadakumullah wa iyyakum, memang ikhlas itu sesuatu hal yang tidak terjadi dengan serta-merta, tidak terjadi dengan tiba-tiba, tapi dia perlu dilatih dan membutuhkan waktu yang lama. Para salafun salih itu membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang 23 tahun untuk merasakan kenikmatan ikhlas ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia biasa, amal minimalis tapi keinginan sangat luar biasa banyak. Kita ini amalnya sedikit tapi doanya panjang luar biasa. Meskipun boleh secara fikih. Namun kalau kita baca dengan ilmu, ya kita ini siapa kok kemudian berharap terlalu tinggi padahal kita belum maksimal menjadi seorang abdi. Mahwani rahimakumullah, terkait dengan ikhlas ini, memang ini perkara yang sangat sulit.
Memang ini perkara yang sangat berat untuk dilakukan, kecuali illa min ibadikal mukhlasin, kecuali orang-orang yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam hidupnya, dalam amalnya. Ikhlas seperti pembahasan di pekan yang lalu, jika dipuji dia tidak akan pernah terbang, jika dicaci dia tidak akan pernah tumbang. Jika dipuji tidak akan menambah amal, jika dicela dia tidak akan mengurangi jumlah atau kuantitas dari amal dia. Mengapa demikian? Karena dia betul-betul tahu sekali bahwa ridho manusia sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Kita giat bekerja di dunia, orang mengatakan hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Kita agak kendor memperbanyak tilawah di masjid, apa kata mereka? Malesan. Kemudian ketika kita kadang ngaji, kadang tidak, disebut tidak komitmen. Begitulah manusia. Maka siapapun yang mencari ridha manusia dalam amalnya, dia akan capek. Nah, perlu untuk melatih diri agar seluruh amal kita karena Allah, meskipun itu perkara yang sulit, tapi percayalah jika kita punya mujahadah, kesungguhan, Allah akan memberikan pertolongan untuk kita. Itu yang pertama, mengikhlaskan amalnya karena Allah. Agar istiqomah yang kedua, yakni kita senantiasa mengupgrade ilmu yang kita miliki. Kita harus mau untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi seorang muslim. Tentu muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Makanya wajar dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam hidupnya, yufaqihu fid din, maka orang tersebut akan difahamkan dalam perkara ilmu agama. Jadi banyak manusia ini gelar duniawinya sarjana, magister, bahkan doktor, tapi tidak malu ngajinya baru Iqra 3. Dia begitu bangga dengan 3 kali wisuda, bahkan dengan pendidikan yang lain 4 wisuda, 5 wisuda, tapi tidak pernah malu ketika dia tidak mampu baca Al-Quran. Hendaknya kita iringi kemampuan akademik kita sebagai seorang akademisi di dunia dengan keilmuan di akhirat. Ya minimal kita tahu mana yang fardu untuk disegerakan dikerjakan dan mana yang haram untuk segera ditinggalkan. Itu namanya perkara usul atau usuluddin, perkara-perkara pondasi dalam urusan agama. Kita harus tahu itu. Jangan sampai kita begitu banyak sertifikat dihasilkan dari pelatihan yang kita ikuti, begitu banyak ijazah yang kita miliki, karena begitu banyak SKS yang telah kita habiskan, untuk sholat tahiyatul masjid saja tidak tahu, untuk menjadi imam sholat jenazah ditambah rukuk dan sujud. Ini kan iskal, ini problem bagi orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu atau mungkin tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka ikhwani rahimakumullah, penting karena dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu menjadikan manusia beramal dengan kebaikan dan untuk kebaikan. Dan tentu alim, orang yang berilmu itu tidak dicintai oleh iblis. Orang yang berilmu, satu orang itu lebih ditakuti iblis daripada abid sebanyak 1000 orang. Mengapa? Karena kalau orang alim dia menyeru manusia untuk tahu hak dan kewajibannya kepada Allah, tapi kalau abid dia untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Tidak ada perbaikan untuk orang lain.
kecuali dirahmati Allah, selain dia alim, dia juga abid, yakni ahli ibadah. Kemudian yang ketiga, ya, tentu kita harus berusaha mencarinya, yakni memiliki teman atau komunitas yang baik. Dalam sebuah syair dikatakan, kulli man tusahib aqulu laka man anta. Katakan, dengan siapakah engkau berteman? Aqulu laka man anta. Niscaya aku akan kabarkan, aku akan beritahu siapa sebenarnya diri Anda. Karena teman itu adalah cerminan dari diri kita. Orang yang kita cintai adalah cerminan dari yang mencintai. Makanya wajar ada salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah kiamat itu terjadi? Rasul tidak menjawab, justru bertanya, ma'a'datta 'alaiha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Jadi Rasulullah ini Masya Allah ya, seorang fatonah ya, cerdas ya. Ditanya, balik bertanya karena ada hal besar yang akan beliau sampaikan. Maka sahabat menjawab, tidak ada ya Allah, tidak ada ya wahai Rasulullah, kecuali satu saja, aku mencintai dirimu. Maka Rasul menjawab, anta ma'a man ahbabta. Engkau kelak di akhirat akan bersama orang yang engkau cintai. Insyaallah Pak, mencintai Rasulullah berarti bersama Rasulullah. Mencintai ulama berarti bersama ulama. Mencintai orang baik berarti akan bersama orang-orang baik. Dan tentu mafhum mukhalafah, berlaku pemahaman terbaliknya untuk hal tersebut. Seseorang yang bertemu dengan kebaikan itu berarti dia ada kebaikan, karena tabiat kebaikan itu akan bertemu dengan orang yang baik atau ditemukan oleh orang-orang yang baik. Yang terakhir yakni tentu berdoa. Begitu banyak doa tentang masalah kebaikan, tentang masalah istiqomah. Namun kita coba ambil riwayat dari salah seorang tabi'in, yakni Al-Hasan Al-Basri, murid dari Ibnu Aisyah radhiyallahu dan juga dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu mengajarkan doa agar kita istiqomah, dan seyogyanya seorang muslim, seorang mukmin paling tidak melakukan doa ini, mengamalkan doa ini minimal 1 kali dalam sehari. Syukur-syukur selesai sholat fardu berdoa dengan doa ini. Ya, beliau mengajarkan Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini adalah doa yang selalu dilazimi oleh Al-Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna, ya Allah, engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah, ya, anugerahkan, rizkikan kepada kami dalam hidup ini sifat istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kebaikan berupa istiqomah. Mulailah dari sesuatu yang paling sederhana, mulailah dari sesuatu yang paling kecil, sehingga kita tidak pernah merasa berat untuk menambah amal karena kita memulai dari sesuatu yang sepele dan kecil keadaannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita ketika hidup, memberikan rahmatnya kepada kita ketika meninggal dunia, dan memberikan pengampunannya kelak ketika kita telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.